episode 127. Kebersamaan Lin Meng dan Zhang Yang. Nah, ini adalah rencana yang kita miliki sejauh ini. Apakah kau punya saran? Lindong, kakek Lin Meng dan juga leluhur klan Lin menjelaskan rencananya kepada Lin Meng dan rute yang akan mereka ambil nanti. Lin Meng sekarang ahli teratas kota Tianjun yang setara dengan penguasa kota. Jadi Lindong lebih rendah dalam hal kekuatan darinya. Karena itu Lin Meng memiliki hak suara dalam masalah ini. Aku tidak masalah dengan itu. Lin Meng mengangguk setuju dengan rencana itu. Selama tidak ada binatang iblis yang dapat ditemukan di tahap tingkat dewa ke atas, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan binatang iblis lainnya. Jika ada binatang buas yang kuat muncul, Lin Meng yakin bahwa Fei Hung akan memperhatikan dan menyelamatkannya. Patriark, leluhur, dan nona muda dari keluarga Zhang telah sampai. 3 orang memasuki tenda yang dibuat sementara. Patriark Zhang Zhao dan leluhur Zhang Lang masuk dan saling menyapa dengan sopan sambil tersenyum. Nona muda Zhang Yang masuk dengan cara yang sama dengan senyum di wajahnya, menyapa semua orang dengan sama saat dia pergi ke arah Lin Meng. Saudari Meng. Zhang Meng dengan senang hati menyapa Lin Meng saat dia berdiri di depannya. Lin Meng menatapnya, dan setelah beberapa detik dia mengangguk. Saudari Yang. Rasa dinginnya sedikit berkurang saat dia berbicara dengan Zhang Yang. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Mereka yang hadir sedikit terkejut melihat reaksi dari Lin Meng. Karakter nona muda Lin mereka yang dingin dan acuh tak acuh tidak seharusnya membedakan siapapun. Dan sekarang, dia berbicara dengan lembut kepada orang lain. Hanya 2 patriark, Lindong dan Zhang Zhao, yang tersenyum saat melihat putri mereka bertingkah sedikit intim. Mereka berdua tahu bahwa sejak mereka sama-sama masih gadis kecil, mereka akan berkumpul dengan 3 gadis lain dan bermain atau menghabiskan hari bersama. Sangat disayangkan bahwa pada waktunya, masalah antara keluarga besar, tepatnya keluarga Luo dan keluarga Qing, mulai menimbulkan masalah, dan karena itu berhasil menghancurkan persahabatan kecil antara putri mereka. Lin Meng memperhatikan Zhang Yang. Di punggungnya dia membawa tombak besar dan indah, yang bahkan tampak memantulkan cahaya di sekitarnya. Permukaan tombak itu memiliki tanda ukiran Phoenix. Lin Meng tahu bahwa tombak itu telah diberikan Fei Hung kepada Zhang Yang. Jadi, dia juga tahu bahwa senjata ini adalah senjata spiritual kelas menengah. Wow, saudari Meng, kau sangat keren, sehingga kau bisa mencapai tingkat legenda. Zhang Yang berbicara ketika dia dan Lin Meng mulai berjalan keluar dari jendela. Lin Meng mengangguk sambil mengingat Fei Hung. Semua orang di dalam tenda melihat kedua wanita ini pergi dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, mereka mulai membahas rencana dan mendiskusikan beberapa saran baru yang muncul pada saat itu, terutama sekarang setelah keluarga Zhang telah tiba. Meskipun Lin Meng akan menjadi pemimpin keluarga Lin dan keluarga Zhang, para patriark dan leluhur klan akan membantunya dan mengurus hal-hal yang merepotkan seperti manajemen dan ketertiban pasukan. Lin Meng adalah pendukung utama mereka karena dia adalah yang paling kuat. Jadi tidak ada masalah dalam kepergiannya untuk saat ini. Mereka sudah tahu bahwa Lin Meng sudah mengetahui gambaran besar dan rute yang harus diikuti. Jadi setiap perubahan dalam rencana, mereka dapat memberitahu Lin Meng di jalan. Leluhur Lindong dan leluhur Zhang Yang, keduanya ahli tingkat kaisar, akan menjadi wakil pemimpin yang akan memimpin tim. Zhang Yang juga akan menjadi wakil pemimpin dalam grup. Kekuatan seni bela dirinya berada di tingkat kaisar juga. Saudari Meng, aku mendengar bahwa kau memukuli kedua pria yang selalu mengganggumu setiap hari. Aku merasa senang kau akhirnya bisa meningkatkan kekuatanmu dan menyingkirkan kedua idiot itu. Zhang Yang berbicara saat mereka berjalan di luar tenda, menarik pandangan semua pria di tempat itu. Para pria mulai berbisik dan memperingatkan yang lain ketika mereka melihat kedua wanita itu. Mata para pria itu penuh cinta dan kekaguman kepada kedua wanita ini. Kecantikan dan kekuatan dari keduanya tidak diragukan lagi.
membuat semua pria jatuh cinta sepenuhnya pada mereka. Berkat bantuan seseorang, tujuanku bisa tercapai. Lin Meng tersenyum saat dia mengingat Fei Hung. Para pria tercengang melihat Lin Meng seperti itu tersenyum sedemikian rupa. Jadi melihat Dewi mereka tersenyum tidak diragukan lagi, membuat hati mereka yang hadir berdegup kencang. Zhang Yang juga terkejut melihat senyum saudara perempuannya ini, yang selalu begitu dingin dan tanpa emosi saat berbicara dengan orang lain. Hanya dengan dia dan sekelompok teman yang mereka bentuk, Lin Meng akan berbicara dengan lembut dan dengan senyum kecil. Untuk semua orang, Lin Meng selalu berbicara dengan dingin. Apakah dia jatuh cinta dengan seseorang? Zhang Yang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ketika dia melihat tanda cinta di matanya, tampaknya mengingat seseorang. Mengambil tombaknya yang indah dan indah di tangannya, Zhang Yang bergumam ketika dia melihatnya. Aku harap aku bertemu dengannya lagi. Lin Meng mendengar gumaman Zhang Yang. Mungkinkah dia? Lin Meng bertanya-tanya, apakah Zhang Yang mungkin menyimpan perasaan untuk suaminya? Fei Hung telah menyelamatkan Zhang Yang ketika dia hampir mati. Jadi Fei Hung mungkin meninggalkan kesan yang baik padanya. Zhang Yang dan Lin Meng mulai membicarakan banyak hal. Mulai lagi untuk mempererat ikatan persahabatan mereka yang selama ini telah terbatasi. Lin Meng telah bertemu dengan Zhang Yang dan 3 gadis lainnya ketika mereka berusia di bawah 9 tahun. Bahkan jika komunikasi mereka telah terputus selama bertahun-tahun, ikatan persahabatan dan persaudaraan masih bisa ada. Situasi Lin Meng tentang masalah kecantikannya selalu menarik masalah begitu dia mulai tumbuh dewasa. Adalah situasi yang sama yang dialami teman-temannya juga. Tidak ingin mempengaruhi mereka, karena Luo Zheng dan King Zhen mengincarnya. Lin Meng berhenti berkomunikasi dan jarang bertemu dengan mereka lagi untuk mencegah orang-orang itu melibatkan salah satu dari mereka. Mengamati perlakuan dan interaksi Zhang Yang dengannya, Lin Meng merasa lega mengetahui bahwa setidaknya Zhang Yang tidak membencinya atau tidak kesal karena perilakunya yang menjauhi mereka. Zhang Yang sebaliknya berbicara dengan Lin Meng tanpa batas. Ketika mereka tumbuh dewasa, dia memahami situasi Lin Meng dan tidak menyalahkannya. Zhang Yang memahami situasi Lin Meng selama ini. Tuan, semua bawahan sudah siap. Sebuah suara datang ke telinga Patriark Luo Xian. Luo Xian mengangguk dan penjaga itu mundur. Jadi, apakah kau setuju dengan proposal itu? Luo Xian berbicara kepada orang di depannya. Bagaimana aku bisa yakin kau akan memberi aku setengah kota untuk dikendalikan? Sebuah suara muram terdengar sebagai jawaban atas pertanyaan Luo Xian. Jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan memberitahumu ini, King Ruo. Luo Xian berbicara dengan sungguh-sungguh. King Ruo adalah patriark klan King. Adalah orang yang diajak bicara oleh Luo Xian saat ini. Saat ini, kedua patriark berada di tenda yang disediakan untuk keluarga Luo dan keluarga King.